warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab 45 Sasibogwa, judulnya Homiral Jenggyo Nendeo. Homi pacul koret atau pacul kecil, Jenggyo membawa atau menyiapkan. Saya telah menyiapkan pacul koret. Kemudian di sampingnya Haksud Mokyo, Haksud pembelajaran, Mokyo tujuan pembelajaran di bab 45. Yang pertama, Jago Byongkyong Yogu Hagi, jago kerja, Byongkyong pindah. Yogu Hagi artinya memohon atau meminta, memohon pindah pekerjaan. Kemudian yang keduanya tentang Jagob Yochong Hagi, jago kerja, Yochong Hagi artinya juga meminta ya. Jadi meminta pekerjaan. Yang pertama memohon pindah tempat kerja, pindah kerjaan. Yang keduanya meminta kerjaan. Jadi Yogu dengan Yochong itu maknanya hampir sama. Munbab tata bahasanya Nendeo. Ini bisa diartikan tidak ada artinya ya. Nanti akan kita jelaskan dengan Gijone, artinya sebelum. Ohwi kosakatanya tentang Nongob Il, pertanian yang pertama, dengan Nongob I, pertanian yang kedua. Jongbo Munwa, Jongbo informasi, Munwa budaya tentang Hangguk Nongchone Sagejol. Hangguk Korea, Nongchone pertanian Korea. Sa 4 gejol musim, 4 musim pertanian di Korea. Selanjutnya kita lanjutkan ke Ohwi Il, kosakata yang pertama tentang Nongob Il, pertanian yang pertama. Pertanian yang pertama kita lihat di sini non sawah, gambarnya juga sambil dilihat. Bat artinya kebun. Nongjang perkebunan indoor ya, artinya perkebunan di dalam ruangan. Kemudian Gua Suwon artinya kebun buah. Vinyl house rumah plastik. Kemudian alat-alatnya ada nat artinya sabit atau cengkrong. Homi artinya pacul koret ya, atau pacul kecil. Kemudian kuengnya artinya cangkul. Nah, cangkulnya dilihat sama gok kuengnya artinya pancong. Gok kuengnya pancong. Sap artinya sekop. Kemudian mojong sap artinya sekop tangan atau bisa diartikan sekop kecil. Kalkui artinya sapu garuk atau penggaruk juga boleh ya, kalkui. Kemudian sue serang artinya garpu rumput. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau ini mungkin untuk kotoran, kalau ini untuk rumput, jerami dan lain sebagainya. Kemudian hose artinya selang, mulpurige ember siram. Selanjutnya pajong sangja, tempat pembibitan. Nongyak pun muge, semprotan obat atau tangki semprot, boleh diartikan tangki semprot. Kemudian Kyonggi artinya traktor, Kyonggi traktor. Ini untuk membajakan sawah ya. Jadi nanti kalau traktornya saja, kalau ada kata traktor itu untuk traktor tebu. Kemudian combine artinya alat pemanen padi. Setelah itu selanjutnya munbab il tata bahasa yang pertama Nendeo. Kalau kita artikan ini tidak ada artinya, hanya sebagai penanda koma boleh. Kalau ada kata yo-nya berarti penanda titik ya. Keterangan di bawahnya dongsa kata kerja butuh ditempelkan. Kucejokin secara detail. Congge menjelaskan W untuk. Baekhyong artinya latar belakang. Jesi mengungkapkan halnya ketika. Jesi mengungkapkan halnya ketika sayongan tadi digunakan. Jadi Nendeo keterangannya ditempelkan pada kata kerja, digunakan ketika mengungkapkan latar belakang untuk menjelaskan secara detail. Jadi untuk menjelaskan secara detail. Jadi ketika ada kata Nendeo, kemudian ada kalimat lain, nah atau kalimat yang di belakangnya, berarti kalimat yang di belakang itu dijelaskan secara detail. Maksudnya seperti itu. Contoh Ilbon yang pertama, Nongyagel jom coyah nende. Nongyak artinya kalau ini artinya Nongyagel cide artinya menyemprot atau memberikan obat pertanian. Ya nende harus. Saya harus memberikan obat pertanian. Kemudian ada kata Nendeo, berarti yang di belakangnya atau latar belakang di sini dijelaskan secara detail. Nongyak bun mugi tangki semprot odi di mana in ada nenjarayo taukah. Taukah ada di mana tangki semprotnya. Jadi latar belakangnya dia menggunakan Nendeo karena dia ingin mengetahui atau mencari tangki semprot. Ojes cega sego canggue no noasoyo. Oje kemarin jika saya digunakan. Go lalu canggue ke gudang no masukkan. No saya kemarin tata bahasa ya. Kemarin saya gunakan dan kemudian saya taruh di gudang. Ibon contoh yang kedua.
Cega pajong sangjaral omgyo nendeo. Cega saya pajong sangja tempat pembibitan omgyo nendeo harus memindahkan, atau telah ya, ini bukan harus, maaf, telah memindahkan. Saya telah memindahkan tempat pembibitan. Jogie dumyon, jogie di situ, du asal katanya duda, artinya menaruh, men kalau ditaruh di situ. Duenenji jom baju seo. Ini duenenji sebenarnya tata bahasa yang tidak ada di buku ya. Ini kalimat penebakan ya, kalimat tebak. Jom halus, ba lihat juseo tolong perlihatkan. Jadi kalau taruh di situ tolong perlihatkan. Kemudian lawan bicaranya menjawab kreo, baiklah. Cega hanbon bolkeo, cega saya hanbon sekali bolkeo akan perlihatkan. Saya akan memperlihatkannya. Jadi nandio tersebut ya, saya ulang lagi, digunakan ketika menerangkan latar belakang untuk menjelaskan secara detail. Pada intinya ketika ada kalimat di belakang sini atau kalimat yang di belakang setelah nendeo, berarti ini adalah latar belakang yang dijelaskan secara detail. Ada maksud yang lain. Ketika ada kata nendeo, saya ulang lagi, bisa diartikan ada maksud yang lain. Kita jelaskan munbabel tata bahasa yang pertama di papan tulis. Tata bahasanya adalah nendeo, diletakkan hanya pada kata kerja, akhiran vokal atau konsonan, tambahkan nendeo. Untuk kata kerja yang berakhiran real dihilangkan. Keterangan di bawahnya kita baca bareng-bareng. Digunakan untuk menyatakan suatu keadaan atau latar belakang suatu kejadian. Jadi kata kerja atau kalimat yang setelah nendeo berarti itu adalah latar belakang suatu kejadian ya, untuk menyatakan kejadian tersebut secara detail. Contoh yang pertama, kita lihat di sini. Ilbon, saya harus pergi ke sekolah jam 6:30. Kemudian latar belakang yang dijelaskannya, mari kita naik kereta bawah tanah. Nah, untuk nendeo, kalimat yang di belakang nendeo adalah latar belakang atau dijelaskan secara detail ya, menyatakan suatu keadaan secara detail. Jadi untuk bahasa Korea saya harus pergi ke sekolah jam 6:30. 저는 오전 6시 반에 학교에 가야 하는데요. 저는 saya ojon pagi menandakan pagi. 6시 반에 6시 jam 6 반에 setengah ya. 반에 artinya setengah atau 30 boleh. 학교에 ke sekolah ga pergi ya harus nendeo. Ini tata bahasa yang tadi dijelaskan tidak memiliki arti, namun menyatakan suatu keadaan atau latar belakang suatu kejadian ya. Jadi saya harus pergi ke sekolah pada jam 6:30. Mari naik kereta bawah tanah. Jiha sorol tapsida, jiha sorol kereta bawah tanah, tan naik biasanya mari. Mari kita naik kereta bawah tanah. Oke, kita lihat di sini nendeo. Dengan kata lain, nendeo itu bisa diartikan koma juga bisa ya, atau bisa diartikan titik ya. Kalau koma sendiri nende ya, kalau ada kata yo itu artinya mengakhiri sebuah kalimat. Bisa diartikan titik juga tidak masalah. Yonsep ini latihan yang pertama yang perlu Anda kerjakan. Sajinal bogo, lihatlah gambar go dan kemudian almajan yang benar maral kata yang gelasnya hubungkanlah. Lihatlah gambar dan kemudian hubungkanlah kata yang benar. 1, 2, 3, 4, dan 5 hubungkan kata dengan kata yang di sampingnya. Kemudian bagian yang kedua, Ibon, nendeo saya ngesau, gunakan nendeo. Tewa percakapan langsung ngesau lengkapilah. Lalu lengkapilah percakapannya. Jadi gunakan nendeo tersebut. Kalimatnya atau jawabannya sudah ada di sini. Kemudian gunakan nendeo yang sudah saya jelaskan di papan tulis ya. Kelas 1, 2, dan 3 silakan dikerjakan. Lanjutnya tewain percakapan yang pertama sambil dilihat gambarnya. Kita lihat di sini Juin Ajumoni dengan Riri. Juin Ajumoni, Juin pemilik, Ajumoni bibi. Bibi pemilik dengan Riri, ibu Riri. Pemilik bertanya, Riri si kuengi cenggesoyo, Riri si Mbak Riri kuengi artinya tadi ya cangkul. Cenggesoyo apakah membawa? Mbak Riri apakah membawa cangkul? Kuengi yo cangkul. Onol guguma kenen irel han sintago hesok. Ini kalimatnya ya dari sini. Onol hari ini guguma ubi menggali. Irel kerja sintago katanya hesok karena cangkul hari ini karena katanya bekerja menggali ubi. Homirel cenggyo nendeo. Homi pacul kecil atau cangkul kecil ya. Cenggyo nendeo saya telah membawanya. Jadi saya telah membawa cangkul kecil.
Kemudian pemilik berkata lagi, onol iral baten. Onol hari ini iral kerjakan baten kebun. Kebun yang akan kita kerjakan hari ini nomu tatak heso. Nomu sangat tatak keras. Heso karena sangat keras. Homiro hagi himderoyo. Homi cangkul kecil ro menggunakan. Dilakukan himderoyo melelahkan, atau di sini bisa dijadikan sulit. Karena tanahnya sangat keras, jadi sangat sulit menggunakan cangkul kecil. Krigo dan kemudian kuengiro goguma keltenan. Krigo dan kemudian kuengiro menggunakan cangkul, goguma ubi keltenan ketika menggali. Kemudian ketika menggali ubi menggunakan kuengi atau cangkul, homiro halte boda. Homi cangkul kecil ro menggunakan halte ketiga, boda daripada. Goguma ubi sangco nagi, lecet swiu mudah nikah karena. Josim Hideo harus berhati-hati. Kalimatnya dari sini. Dan kemudian ketika menggali ubi menggunakan cangkul, langsung ke nikah. Karena ubi mudah tergores atau lecet daripada menggunakan cangkul kecil, Josim Hideo harus berhati-hati. Perokunyo, oh begitu. Krom canggue gaso olen kajigol keo. Krom kalau begitu canggue ke gudang gak pergi so. Lalu olen segera kajigol keo akan membawakannya. Kalau begitu saya akan pergi ke gudang lalu akan segera membawakannya. Kemudian new vocabulary kosakata yang baru tentang cenggidarnya menyiapkan atau membawa. Tak hadarnya keras, kemudian canggo artinya gudang. Oke, sok silakan di rumah masing-masing yang ingin lulus ujian next topik, di rumahnya didengarkan sekali lagi atau beberapa kali, kemudian terjemahkan sendiri ya. Oh, ini kosakata yang kedua, nongop pertanyaan yang kedua kita lihat di sini kata kerjanya kiudarnya memelihara, kiredarnya mengembangkan. JBHD artinya menanam. Dengan kata lain, ini kosakata yang pertama tiga-tiganya bisa diartikan memelihara ya, memelihara sesuatu. Kemudian koduda artinya menuai, suakadarnya memanen. Bisa diartikan juga keduanya artinya memanen. Kemudian tada artinya memetik. Tada artinya memetik. Kemudian keda artinya menggali ya, tadi yang sudah muncul di il. Kemudian biryoral purida. Biryo artinya pupuk, purida menaburkan atau menebarkan boleh ya. Menebarkan pupuk, biryo pupuk. Kemudian siasul purida. Siasul artinya benih, puridanya menaburkan benih. Setelah itu mojongol simda. Mojong artinya bibit, simdanya menanam bibit. Jadi menaburkan benih dengan menanam bibit itu agak berbeda, bahkan berbeda jauh ya. Siat dengan mojong. Kemudian mural juda, mul air juda memberikan air atau menyiram. Kalau itu kita lihat di sini goremel juda. Gorem itu kompos atau ya. Juda memberikan kompos. Jadi yang dengan di atas perbedaannya kita lihat di sini. Kalau di sini ya, kalau di sini pakainya ayam ataupun yang lainnya, kalau di sini pupuk ya. Nah, di sini tertulisnya biryo. Pernah ada di ujian, jadi Anda harus teliti dengan melihat gambarnya. Kemudian jabcara popda. Jabda itu artinya rumputan, popdanya mencabut rumput. Kalau itu kita lihat di sini, boleh jabda, boleh itu ulat atau bisa diartikan serangga ya. Jabdanya menangkap ulat. Setelah itu nongyagel cida, nya menyemprotkan obat. Setelah itu kita lanjutkan ke tata bahasa yang kedua. Gijone ini bisa diartikan sebelum. Keterangan di bawahnya dong saya kata kerja butuh ditempelkan. Oton hingwi suatu tindakan. Nah atau sangte kondisi ape di depan onen yang datang. Sasil fakta atau kebenaran. Boda daripada sigansang waktu abso depan inen yang ada. Nah ternyata menunjukkan. Jadi gijone artinya sebelum. Keterangannya ditempelkan hanya pada kata kerja menunjukkan waktu yang ada di depannya daripada bukti suatu tindakan atau suatu kondisi yang datang di depannya. Contoh yang pertama, binil top gijone goremel monjo juseo. Binil plastik top tutup. Gijone sebelum goremel kompos monjo terlebih dahulu juseo berilah. Sebelum menutup dengan plastik,
Pertama-tama berilah komposnya. Nah ya goremel ju gonaso. Gorem kompos ju memberikan gonaso setelah binil plastik toplekeo akan saya tutup. Iya, setelah memberikan kompos, lalu saya akan menutup plastiknya. Ibu nong yagel coke soromyon, nongyak obat pertanian coke sedikit menggunakan riaman kalau hendak menggunakan sedikit obat nong yagel cigijone boler camnen ge coayo nongyak gel cida ya menyemprotkan obat pertanian gijone sebelum boleh ulah cap menangkap dan ge coayo sebaiknya. Jadi kalau hendak menggunakan sedikit obat pertanian langsung dari belakang. Sebaiknya menangkap ulat sebelum menyemprotkan obat pertanian. Nah iya, krom oneran boleh cabaya geneo. Krom kalau begitu oneran hari ini boleh ulat coba menangkap geneo harus. Iya, kalau begitu hari ini saya harus menangkap ulat. Sambon Hangguge ogijone Hangguge ke Korea datang gijone sebelum datang ke Korea musun irel hesoyo. Musun apa irel bekerja hesoyo lakukannya atau bisa dari kan irel hesoyo bekerja. Sebelum Anda datang ke Korea, Anda telah bekerja apa? Saya tanya soyo, saya di perusahaan tanya soyo bekerja. Saya telah bekerja di perusahaan. Tanida bisa diartikan pergi juga bisa diartikan bekerja. Jadi gijone tersebut kita ulang lagi di atas diletakkan pada kata kerja saja menunjukkan kegiatan yang pertama itu bukan hanya bukti ya, namun ada kegiatan yang harus dilakukan pertama-tama atau terlebih dahulu. Ini bisa diartikan sebelum. Tata bahasa yang kedua penjelasannya ditempelkan pada kata kerja, kemudian gijone ya bisa diartikan sebelum titik. Keterangan di sini kegiatan yang di belakang gijone itu lebih dulu terjadi dibandingkan kegiatan yang di depan gijone. Maksud dari sini kita langsungkan contoh saja. Contoh yang pertama ada kalimat seperti ini. Hanggu gorel kongbu hagijone uyurel masyosoyo. Ini namanya adalah kalimat depan ya. Setulisnya KD kalimat depan. Kemudian uyurel masyoyo minum susu adalah kalimat yang di belakang atau kalimat belakang ya. Nah kita lihat dulu di keterangannya. Jadi kegiatan yang di belakang gijone berarti kegiatan di belakang gijone ini itu lebih dulu terjadi, berarti ini adalah yang terjadi terlebih dahulu dibandingkan kegiatan yang di depan gijone, berarti ini aktivitas kedua. Jadi ini sebelum ya. Jadi sebelum belajar bahasa Korea saya minum susu atau saya minum susu sebelum belajar bahasa Korea. Mau diartikan dari gijone tidak masalah, dari belakang juga tidak masalah. Jadi untuk munbab tata bahasa yang kedua, keterangannya saya bacakan lagi. Untuk munbab tata bahasa yang kedua, gijone itu diletakkan pada kata kerja, menunjukkan kegiatan yang di belakang gijone itu lebih dulu terjadi dibandingkan kegiatan yang di depan gijone. Dengan kata lain, Anda boleh mengartikan dari tata bahasa dulu gijone di sebelah sini tidak masalah, ataupun dari belakang. Namun gijone tersebut harus diartikan sebelum. Oke, mungkin itu saja untuk munbab saya sarankan lagi untuk Anda, munbab dengan munbab dibaca kembali atau dirangkum, kemudian bikinkan sebuah contoh ya. Bikinkan sebuah contoh. Kalau misalkan Anda ragu dengan contoh yang Anda bikin, silakan share ke grup ya. Kemudian akan kami koreksi. Selanjutnya THWI percakapan yang kedua, kita lihat gambarnya. Percakapannya ada 3 orang, Juin Ajo, si Riri dengan Juin Ajumuni. Juin artinya pemilik, kalau Ajo si paman, berarti kalau Ajumuni artinya bibi. Dengan Riri, paman pemilik mengatakan onel goseng manasoyo. Onel hari ini goseng menderita, manasoyo banyak. Hari ini banyak menderita. Ini bisa dijadikan goseng manasoyo terima kasih atas kerja kerasnya. Boleh ditulis goseng manasoyo terima kasih atas kerja kerasnya hari ini. Neren bate birel buril konika. Neren besok bate ke kebun biryo pupuk ya. Ini biryo pupuk, kalau komposnya gorem ya. Puri menaburkan gonika karena akan. Besok karena akan menaburkan pupuk ke kebun. Chunbijo mejoyo. Chunbi siapkan, hejoyo tolong siapkan. Biryoyo pupuk mojong tamjue simel gonde. Mojong bibit tamju minggu depan simel ditanam gonde akan.
bibitnya akan ditanam minggu depan nanti koma. Bolso biro buryoyo, bolso sudah biryo pupuk buryoyo akan ditabur. Jadi bibitnya akan ditanam minggu depan. Apakah harus menaburkan pupuk atau pupuknya kok sudah mau ditabur? Mojongol sim gijone pureya deo. Mojong bibit sim menanam gijone sebelum menanam bibit pureya deo harus ditaburkan ya. Maksud ditaburkan adalah ditaburkan pupuk. Kemudian Biryo monjo burigo iljilcem cinan gue ya, cinan gue. Biryo pupuk monjo terlebih dahulu puri daburkan. Atau di sini diartikan pertama-tama taburkan pupuk dan kemudian iljilcem. Iljil 1 minggu cem kira-kira jinan setelah ya. Ini jinanku artinya melewati, ini setelah. Pertama-tama taburkan pupuk dan kemudian setelah melewati kira-kira 1 minggu Simoya mojongi jal jara godenyo. Simoya yang ditanam mojong bibit. Bibit yang ditanam jal dengan baik jara tumbuh godenyo karena ya kemarin godenyo itu artinya kalimat alasan. Jadi dari sini ya, bibit yang ditanam akan tumbuh dengan baik. Oh, kerokunya. Oh, begitu. Jika saya tergaso pulang selalu. Neil besok selbi. Saya asalnya sedih gunakan real akan. Biryo pupuk jal dengan baik jenggyo disiapkan nolkeo akan. Saya akan pulang lalu akan menyiapkan pupuk yang digunakan besok. Kemudian tips go new artinya biji-bijian atau bio padi, bori, jelai atau berli ya, boleh di-sharing ya. Kemudian mil gandum, kemudian kong kacang. Kalau tangkong berarti kacang tanah. Oke, silakan TWI-nya didengarkan di rumah lalu mencoba lafalkan kembali. Selanjutnya yang latihan yang kedua, gerime manen piyon bogi sekolah nasil. Gerime kegambar manen yang benar piyon ungkapan bogi contoh esodari. Olah pilih nasil masukkanlah pilihan dari contoh ungkapan yang benar ke gambar. Ya, jadi ini ada bogi contoh pilihannya di sini, kemudian masukkan ke gambar yang kosong ya. Ungkapannya kosong. Kira-kira yang mana? Kemudian kita lihat di sini bagian kedua, kiriman bogo lihatlah gambar go dan kemudian gijone. Saya gunakan. Lihatlah gambar kemudian gunakanlah gijone. Tewara percakapan langsung hasil lengkapilah. Lalu lengkapilah percakapannya. Jadi kejadian yang pertama dilakukan adalah yang sebelah kanannya. Jadi sebelum menyemprot pastikan titik-titik melakukan ini ya. Ini kalimatnya, gambarnya. So, silakan di rumah masing-masing kerjakan. Setelah itu ke Waldo aktivitasnya cagobel yogu halte. Cagob kerja, yogu meminta. Saya ketika meminta pekerjaan, otaknya bagaimana Yagi berbicara ya. Ketika meminta pekerjaan harus berbicara bagaimana. Bogi corom mare bosyo. Bogi contoh corong seperti mal berbicara bosyo cobalah berbicara seperti contoh. Jadi kita lihat meminta pekerjaan yang pertama di sini contohnya berarti meminta pekerjaan mencabut rumput. Bagaimana cara berbicaranya? Kita lihat di sampingnya. Jabcorol bawaya hendeo, cabco rumput pop mencabut. Ayah hendeo saya harus mencabut rumput. Jigem hal sisoyo, jigem sekarang dilakukan real saya bisa. Apakah bisa dilakukan sekarang? Jadi seperti itu saja ya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya dikerjakan seperti dengan contoh di atas. Kemudian ke Jongbo informasinya tentang Hangguk Nongchone. Hangguk Korea Nongchone pertanian sa 4 gejol musim. 4 musim pertanian di Korea. Kita lihat di sini ada musim Bom, kemudian di bawahnya musim Yorom, kemudian musim Gal, yang terakhir adalah musim Gyeol. Di antar tersebut adalah 4 musim pertanian di Korea. Oke, kita jelaskan yang pertama musim semi Bom, nongsaran jil junbiral hamnida. Nongsa petani, jil penanaman, junbiral hamnida menyiapkan. Petani menyiapkan penanaman. Kemudian biroyoral puri menaburkan pupuk. Go lalu batel kara membaca kebun. Dan kemudian artinya dan ya. Siral puri si artinya benih, puri menaburkan benih. Gona atau mojongol sim, mojong bibit, sim menanam bibit, junbiral hamida menyiapkan penanaman bibit ya, junbiral hamida menyiapkan.
Jadi petani mempersiapkan penanaman. Setelah itu menaburkan pupuk, lalu membajak sawah. Kemudian menaburkan benih atau menyiapkan penanaman bibit. Tomat, kaji, terong, owi, timun, hobak, labu, goju, cabai, dan seperti simsemnida ditanam. Jadi penanamannya tersebut meliputi seperti cabai, hobak atau labu, owi, timun, kaji, terong, dan tomat. Setelah itu orang musim panas, bome di musim semi, semen yang ditanam, yaitu sayuran dan seperti suakamnida dipanen. Jadi musim panas langsung dari belakang tidak masalah ya. Memanen seperti sayuran yang ditanam di musim semi. None nong yagel purigo jabjorol pomnen jauh gobel kesok hamnida. None di sawah, nong yag obat-obatan, puri menaburkan. Lalu jabjo rumput pomnen mencabut jagob kerja kesok terus menerus hamnida harus dilakukan. Setelah itu harus dilakukan terus-menerus pekerjaan seperti mencabut rumput dan menaburkan obat-obatan di sawah. Jadi menaburkan obat di sawah dan mencabut rumput itu dilakukan terus-menerus. Bate tanggal yang papa dengan simgo kiumnida. Bate di kebun tanggen wortel. Kemudian yang pa bawang bombay, pa daun bawang dan seperti si menanam. Go dengan kiumnida memelihara. Jadi di kebun itu memelihara seperti penanaman daun bawang, bawang bombay, dan juga wortel. Jadi wortel, daun bawang, dan daun bawang ya maksudnya itu ditanam di kebun. Tohan dan kemudian kiaul musim dingin ya. Ini kiaulnya salah. Seharusnya musim dingin. Kimjang pembuatan kimchi skala besar ya. Di sini ada kimjang pembuatan kimchi skala besar. Piryoan yang dibutuhkan beju sawi putih simsemnida ditanam. Dan kemudian menanam sawi putih yang diperlukan untuk pembuatan kimchi skala besar di musim dingin. Jadi untuk musim panas tersebut itu kurang lebihnya menanam sawi putih. Yang ketiga gal musim gugur. Garen sebagai gejol imnida. Gal musim gugur, suak panen gejol musim imnida adalah musim gugur adalah musim panen. Yorem core di musim panas jal dengan baik kiun yang dipelihara. Ceso sayuran wadan bio padi kodumida dipanen ya, koduda dipanen. Musim gugur adalah musim panen. Kemudian di musim gugur memanen seperti padi dan sayuran yang tumbuh dengan baik di musim panas. Kiun bisa diartikan yang dipelihara atau yang tumbuh. Jadi kalau musim panen tersebut adanya di musim musim gugur, namanya musim panen. Kemudian selanjutnya yaul musim dingin il nyondongan selama 1 tahun sayongan yang digunakan nongkigo alat pertanian suri diperbaiki. Godan damai tahun depan nongsa petani kaya kamnida merencanakan. Jadi musim dingin petani-petani memperbaiki alat pertanian yang telah digunakan selama 1 tahun dan kemudian merencanakannya untuk dilakukan di tahun depan. Kyoredo di musim dingin, binil hoseso di rumah plastik, yorogaji berbagai macam, ceso sayuran, wadan, guail daging, JB Hamida memelihara. Di musim dingin juga memelihara buah-buahan dan beragam macam sayuran di rumah plastik ya. Jadi musim-musim tersebut kita lihat di sini dibaca dengan baik sambil dilihat gambarnya ya. Oke, di rumah yang ingin lulus ujian IPS topik berlatihlah sekeras mungkin.